Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalannya. Salawat dan salam semoga Sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini alhamdulillah sudah mulai tampak alhamdulillah. Dan untuk kajian yang pertama tolong Ustaz Silakan dibuka 82 yang lama, yang baru 88. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ummahat wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini atas kudroh dan iradah Allah Subhanahu wa taala kita bisa istiqomah, bisa meneruskan kajian sorob dan nahwu. Bagi yang baru bergabung karena qadarullah harus menunaikan kewajibannya, di antaranya yang melaksanakan ibadah haji, semoga menjadi haji yang mabrur. Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa dzanban maghfuran. Dan juga bagi yang belum bisa optimal di offline, tentunya ada online-nya ya. Silakan disimak, jangan sampai nanti terlewat. Karena nanti sebentar lagi insya Allah kita ke turos ya, atau ke i'rab. Tapi sebelum ke turos atau ke i'rab, tentunya harus melalui dulu ujian. Ada ujian, ada imtihan, ada ikhtibar. Tapi insya Allah ujiannya lulus ya. Insya Allah lulus. Ya, lulus. Tidak ada yang di DO, tidak ada ya. Insya Allah lulus. Karena di Jumat depan, insya Allah kita langsung ujian. Jumat depan. Ini baru saja masuk langsung ujian. Ya. Open book di rumah boleh, silakan. Ya. Open book di rumah ya. Jadi Jumat depan itu insya Allah kalau sorob hafalan ya. Hafalan, sorob. Kalau nahwu tentu menulis, kalau nahwu kan. Nahwu itu menulis. Insya Allah itu mudah lah, mudah. Karena ini kan ini sudah beres. Sekarang itu insya Allah beres. Insya Allah beres. Berarti kalau beres ini ya kita coba hafalan semua yang ada di sini. Semua yang ada di sini ini yang mudah-mudahnya. Tentunya nanti Jumat depan kalaulah jam 10 belum beres ya teruskan sampai jam 11. Kalau belum beres, jadi kita tamatkan. Tapi bagi yang jam 10 ada uzur, boleh dikedepankan ya, diawalkan. Tapi insya Allah di sini semuanya insya Allah bisa ya, lancar. Nanti ke Ukhti Intan minta daftar hadirnya. Itu sebagai apa namanya ya? Hanya murojaah saja. Ini hanya murojaah saja. Kita mau murojaah dari awal sampai akhir. Karena saat kita masuk i'rab Al-Qur'an, ya, saat kita masuk i'rab Al-Qur'an, kita akan mengkaji dari segi sorob dan nahwu. Dari segi sorob dan nahwu, nanti ada tambahan-tambahan ilmu, ya. Baik, itu sebagai informasi saja.
Kemudian sekarang di ilmu tasrif atau ilmu sorof, insya Allah kita akan tamatkan ya, biidznillah, alhamdulillah. Terakhir itu isim alah atau bahasa kitanya isim alat. Isim alat. Biasanya tak marbutoh itu dijadikan huruf T biasanya ya. Isim alat. Manfaah kemarin. Manfaah bahasa Indonesianya manfaat jadi T kan ya. Madoroh, madoroh jadi madorot. Ya, madorot jadinya begitu. Walaupun dalam bahasa kita jadi hak. Ismul alah, isim alat, ismul alah atau isim alat. Berarti kita runut ya, harus difahami. Runut berarti yang harus dipersiapkan untuk hafalan itu berarti runutnya pertama tasrif usul. Akhwat ummahat cukup yang bab 1 al-babul awal, bab yang pertama. Bab 1 saja. Yang mana? Fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu. Ya, yang ini. Kemudian yang kedua tasrif. Ini kan sudah biasa, jadi tidak harus dibaca-baca yang begini. Karena kan setiap kita memurojaah pasti ke sini. Kalau tasrif furu berarti yang ini terdiri dari 12, berarti 6 fiil dan 6 isim. 6 fiil, 6 isim. Nah, silakan ditasrif yang ini. Yang ke-6 terakhir inilah isim alat. Isim alat. Berarti cara mentasrif tasrif furu ini bereskan dulu 6 fiil. Kemudian baru 6 isim. 6 fiil dari fiil madhi ma'lum, fiil madhi majhul. Beres tuh 2 kan? Beres fiil madhi, kemudian ke fiil mudhari, dua-duanya fiil mudhari maklum, fiil mudhari majhul 4. Kemudian kelima, keenam, nah gitu. Nanti caranya nanti ummahat semuanya yang ini disebut ya, disebutkan, jangan langsung. Nah, sebutkannya yang di bawahnya kan ada tasrif fiil madhi maklum, tasrif fiil mudhari. Jadi istilah ini tasrif fiil amr, tasrif fiil nahi, tasrif yang lain-lainnya, termasuk isim. Isim karena tasrif masdar, fa'lan. Jadi jangan langsung nyebut fa'lan, tapi nyebut tasrif masdar. Sesuaikan dengan ini, jangan nyebut tasrif isim masdar, itu salah ya. Ini kan ada tulisan tidak ada nama isim, langsung al-masdaru. Berarti nyebutnya tasrif masdar. Yang lain pakai isim. Tasrif masdar, tasrif isim fa'il, tasrif isim maf'ul, tasrif isim zaman wa makan, gabung lah itu ya. Zaman dan makan, maf'alun yang kemudian itu satu wazan sama. Nah, sekarang terakhir tasrif isim alah atau alat, tasrif isim alat. Ya, berarti ini kan ini cukup kalau Anda ya seorang 15 menit. Makanya tadi disebutkan kenapa sampai jam 11 gitu. Seorang 15 menit, andaikan ada 10 saja berarti 150 menit. Berarti berapa jam? Nah, itu maksudnya. Kalau lancar bacaan. Bacaannya lancar, itu kan bisa beres. Jadi kita mungkin insya Allah Jumat depan itu kita murojaah yang ini saja cukup. Jadi insya Allah lulus kan ya? Lulus. Jadi ini tertulis atau Kalau sorof ini, iya lisan. Lisan. Jadi ini kan lisan. Tapi ini akan sebelum di sini ada muqaddimah ya.
Ada muqaddimah sebelum ke fa'ala yaf'ulu, masih ingat? Domir yang munfasil dulu, huwa, huma, hum, berarti di situ mulainya. Ya. Kan pertama ini. Pan ini dulu. Jangan dulu ke sini. Jangan dulu ke sini, yang ini jangan ya. Jangan dulu ke sini. Ke sini dulu. Nah, berarti sebelum ke sini yang ini. turun timbangan gitu ya. Masa yang ini tidak di murojaahnya? Kan ini dulu. Kan dulu terlalu lama bahasan itu di sini dulu. Sebelum ke kitab yang ini. Setelah huwa huma hum kan iyahu kan itu. Nah, itu maksudnya. Ini kan di murojaah nantinya. Murojaah iyahu, iyahuma, iyahum sampai tamat. Kan ini isim yang munfasil itu yang terpisah. Nah, setelah pembahasan yang isim yang dua ini, baru muqaddimah. Ini kan muqaddimah. Muqaddimah yang ini. Baru yang keduanya si isim si domir itu langsung nyambung. Nyambungnya ke isim, ke fiil dan ke huruf. Ke isim, ke fiil, ke huruf. Kemarin kita contohkan di modul itu baitun kan? Berarti bai ya ada 3. 1 baituhu. Kedua baitahu. Ketiga tamanya iya tadi murojaah karunya tuh. Ya, karunya bisi pundung. Harus di murojaah. Ya, yang baru hadir tong paniknya. Aduh, langsung yang begini. Nanti semampunya insya Allah. Berarti ini kan beres ke sini. Ketiga, kemarin apa? Si domir dia mutasil ke mana? Ke huruf dulu. Ke huruf dulu. Ada 2 huruf di situ. 1 minhu, 2 minhu, dan yang kedua ila. Minhu dan ilaihi. Nah, 2 ini. Berarti ini yang domir yang ini tambahannya ini. Fi'il kemana? Baru ke sini yang fi'il. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Baru ke fi'il. Jadi ini dulu sebagai muqaddimah. Silahkan di murojaah. Pertama huwa huma hum. Kedua iyahu, iyahuma. Ketiga muttasil dulu dengan isim ya. Ini dengan isim. Ini dengan haraf atau huruf. Haraf, huruf. Cukup yang ini. Yang lain tidak usah. Nah, beres ini kan udah langsung baru ke sini nih. Jadi runut ya. Runut. Kalau ini langsung sajalah yang ini ya. Tidak disebut nama-namanya, tidak. Kalau ini sebut namanya. Kalau yang 12 ini. Sebut tasrif fi'il madhi maklum, tasrif fi'il madhi majhul, tasrif fi'il mudhari maklum, tasrif fi'il mudhari majhul, tasrif fi'il amar, dan tasrif fi'il nahyi. Yang isim, tasrif masdar, tasrif isim fa'il, tasrif isim maf'ul, tasrif isim zaman wal makan, gabung ya. Atau mau satu-satu silakan. Terakhir tasrif isim alat. Ini disebut. Kalau ini langsung saja runutnya model begini. Wa huma hum yahuma iyahu iyahuma baituhu baituhuma baitahu baitahuma baitihi baitihima, kemudian minhu minhuma ilaihi ilaihima. Itu ya. Itu sebagai gambaran, karena mau tidak mau kalau ingin pindah ke kitab yang lain kan harus ada ujian. Makanya tanya ujian ya. Ujian dulu. Ujian insya Allah lulus semuanya. Tapi syaratnya coba dulu ya. Coba dulu. Nanti kan ada pas ya. Ini tidak bisa, pas saja. Jangan memaksakan. Pas, ini pas. Oh, pas semuanya. Kalau pas semua berarti ada jam ke 0 nanti ya. Jam 7 hadir ya. Kalau Sohibul Bait siap ya, untuk fasilitas ini hadir minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Jadi kalau memang semuanya pas, kan tadi kelihatan nantinya. Maka jangan ada izin ya mulai dari sekarang. Jangan ada izin ya. Kalaupun ada izin,
Ya, qadarullah nanti tetap kita akan coba murojaah. Yang ini ya, silakan dihafalkan yang ini. Cukup dihafalkan. Cukup dihafalkan, tapi mohon ini runutnya begini. 2, 5, 7. Berarti ini 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dulu yang ini sebagai muqaddimah. Di dalam ilmu pun ada semuanya muqaddimah. Beres yang ini, baru nanti akhwat semuanya di sini dulu ya. Tasib usul yang bab 1 fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun sampai akhir. Kemudian baru yang tasib furu'nya. Kalau bisa satu nafas ya. Sekali nafas berarti udah pas itu. Kalau bisa. Contoh kalau fa'ala yaf'ulu fa'lan sampai ke fu'ila yuf'alu itu satu nafas. Ya. Kecuali yang dilakukan mungkin satu nafas. Yang ada di lagu-lagukan itu ya, tidak mungkin satu nafas. Kalau kuat, kalau tidak kuat pun tidak apa-apa. Simpail. Boleh gabungkan saja. Nah, udah termasuk 6. Jadi isim zaman, isim makan digabungkan. Jadi gabungkan saja. Gampangnya nanti lihat di bagian ini kan runut yang ini. Runut semuanya silakan di ini, kecuali kalau fi'il muttasil dengan fi'il simpan dulu. Isim fi'ilnya simpan dulu karena di situ semuanya. Kan isim fi'il huruf. Si domir dengan isim baituhu. Domir muttasil bersambung dengan huruf minhu. Nah, dengan fi'il nanti di situ, nanti hafalannya di situ. Jadi runutnya begini saja. Silakan yang belum difahami kita inikan dulu untuk sorop yang ini. Memang di Saud kemarin yang japri memang ada yang belum lancar, ada ya, dimaklumi. Yang belum lancar tuh yang kesini, entah kalau yang sebelumnya hilap demo, yang ini nih, entah ya. Tapi jangan suudzon, belajar husnudzon. Insya Allah yang ini lancar, yang ini ya. Nah, maka nanti insya Allah kita akan ini. Nanti tesnya berurutan sesuai sama ini. Apa? Nanti kalau ada yang terserah nanti. Nanti kalau nanti ada yang apa? Yang ada uzur jam 10 itu dikedepankan. Tapi silahkan saja. Dikhawatirkan tidak beres itu. Dikhawatirkan. Pokoknya nanti kalau ada yang jam 10 ada uzur, langsung ke depan. Kalau tidak, ya silahkan berurutan. Ya. Nanti aja. Tapi jangan stres dari sekarang ya. Sebetulnya ini adalah untuk murojaah ya. Bukan untuk nilai, tapi untuk murojaah. Oh, berarti saya kemampuannya sampai sini misal ya. Ke situ belum. Jadi nanti ketahuan. Dikhawatirkan nanti masuk ke i'rabul Quran ternyata pondasinya belum kuat. Nah, khawatirnya itu. Khawatirnya itu. Tapi dah insya Allah tiap hari di murojaah ya. Tiap hari di murojaah. Tidak malam Jumat saja ya. Malam Jumat baru di murojaah. Tidak lah. Insya Allah ya. Silahkan ada lagi yang belum paham. Belum paham. Kalau hafalan silahkan. Sudah ya berarti? Oh itu yang baru masuk nanti beritahu ya.
Di depan Bu, silakan. Yang baru datang ujian. Ujian vaksin dulu. Oh iya. Sekarang ujian lagi gimana Bu? Siap. Alhamdulillah. Baru masuk langsung ujian. Ini sudah kita masuk ke isim alat. Silakan yang mau ditanyakan dulu untuk Jumat depan. Yang baru hadir ini hafalan yang wajib nanti dihafalkan Jumat depan. Bermula dari sini yang baru hadir, di sini dulu runut ya. Wahumahum sampai tamat. Iyahu. Iyanya pakai tasydid ya. Kemarin masih ada yang masih iyahu. Karena iyahu dengan iyahu beda arti. Iyahu kemudian beres ke baituhu, bereskan baitahu baitihi. Ya, cirinya ini ya. Runutkan marfu dulu, kemudian mansub, kemudian majrur. Gitu ya. Jadi baituhu, baitahu, baitihi. Beres itu minhu dan ilaihi. Ini 7 totalnya. Beres ini baru kemudian ke tasrif usul dulu, tapi yang bab awal saja. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun sampai akhir. Yang kedua tasrif furu'. Tasrif furu' itu yang ini. Berarti lihat di sini. Yang dua ini isim dan huruf. Fi'ilnya mana? Domir yang muttasil bersama dengan fi'il mana? Nah, di sini saja. Makanya ini cukup dua, yang muttasil dengan isim baituhu, muttasil dengan huruf minhu dan ilaihi. Sedangkan muttasil dengan fi'il cukup nanti yang ini. Ini sudah masuk semuanya. Nah, kemudian untuk yang terakhir, berarti yang ini ya, terakhir. Silakan runut 6 fi'il dulu. Runut 6 fi'il dulu. Fi'il madi, maklum majhul. Fi'il mudhari, maklum majhul. Fi'il amr dan fi'il nahi. 6 dulu, tamatkan. Terakhir baru isim. Dari tasrif masdar, tasrif isim fa'il, tasrif isim maf'ul, tasrif isim zaman, tasrif isim makan. Mau digabung silakan yang dua barusan ya. Tasrif isim zaman, tasrif isim makan, gabung. Terakhir tasrif isim alat. Isim alat. Kalau masdar jangan nyebut tasrif isim masdar, itu salah ya. Kebanyakan mereka itu membacakan isim masdar, karena masdar dengan isim masdar itu beda. Ini masdar, tasrif masdar gitu nyebutnya. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Baik, kalau sudah paham, kita coba seorang satu saja ya, tapi nyambung. Tapi jangan dihitung. Jangan ya. Silakan dari sini. Berarti di sini huwa humahum, ke situ iyahu gitu. Satu-satu ya. Baituhu ini 3 orang nih, yang ini 3 orang. Silakan. Sini. Diulang. Silakan. Bismillah. Huwa humahum, hiya humahunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Ana nahnu. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baituka, baituki,
baiti, baituna. Baitahu, baitahuma, baitahum, baitaha, baitahuma, baitahunna, baitaka, baitakuma, baitakum, baitaki, baitakuma, baitakunna, baiti, baitana. Baitihi, baitihima, baitihim, baitiha, baitihima, baitihinna, baitika, baitikuma, baitikum, baitiki, baitikuma, baitikunna, baiti, baitina. Minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minni, minna. Ilaihi, ilaihuma, ilaihi, ilaihima, ilaihim, ilaiha, ilaihuma, ilaihunna. Benar nggak sih? Oh ya. Hah? Ilaiha, ilaihima, ilaihunna, ilaihinna, ilaika, ilaikuma, ilaikinna, ilaikunna, ilaikum. Iya benar. Ilaiki, ilaikuma, ilaikunna, ilaihi, ilaihima, ilaihi, ilaiha. Oh iya ya, ilaihi, ilaihima. Oh iya, ilaiya, ilaina. Sama anak Iya. Wih deh. Oh, lanjut ke sana. Yang mana? Yang mana? Oh, oh yang ini. Sekarang masih open book. Ya. Ustaz disebabkan kata tanah, disebabkan dari, oh langsung nggak disebut fa'il ini dulu enggak? Oh tidak, oh langsung aja. Fala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul lataf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Wa illa yuf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul. Bab 2. Oh bukan kan majhul Pak Ustaz? Majhul? Yang ini Oh, sekarang yang mana? sekarang jadi madi. Fa'ala. Fa'ala. Apa? Oh disebutkan ini. Disebut sekarang. Oh. Oh. Yang tadi yang dibaca sama ini. Oh ke bawah gitu. Oh madi ke dia. Madi ke bawah gitu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Oh, fa'ala. Disebutkan dulu tasrif fi'il madi maklum gitu. Tasrif fi'il madi maklum. Fa'ala. Fa'ala, fa'ala, fa'alu gitu Pak Ustaz? Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altuna. Fa'altu, fa'alna. Dari sini sebutkan nama-namanya. Dia disebutkan nama-namanya. Setelah judulnya apa sih? Sekarang Majhul dulu, ke majhul yang fu'ila di ujung. Sebutkan dulu tasrif. Oh, disebutkan dulu. Bismillah. Tasrif fi'il madi majhul. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna.
fu'iltu, fu'ilna. Saya apa jadinya Ustaz? Mudori majhul ya? Maklum. Yaf'ulu, yaf'ulani gitu. Oh, tasrif furu fiil. Oh, tasrif fiil mudore maklum. Oh, ya. Mudore. Oh. Aduh, saya udah ketularan orang Sunda. Tasrif fiil mudori maklum. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Af'ulu, naf'ulu. Tasrif fiil mudhari mazhul. Yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna. Yuf'alu, tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna. Tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna. Tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna. Uf'alu, nuf'alu. Tasrif fiil amad. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Tasrif fiil nahi. La taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Dia kan gak ikut. Isim maf'ul. Sekarang apa? Masdar. Oh, masdar. Isim maf'ul. Masdar. Isim maf'ul. Oh, masdar. Tasrif masdar. Fa'lan, fa'laini, fa'latun. Fa'latun. Mana? Fa'latin. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Tasrif isim fa'il. Fa'ilun, fa'ilan, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Depan. Tasrif isim maf'ul berarti Ustaz. Maf'ulu, maf'ulani, maf'ulu, maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Terus maf'ulatun, maf'ulatani, maf'uluna. Salah, maf'ululatun. Isim zaman. Tasrif isim zaman. Maf'alun, maf'alani, maf'aluna. Maf'alun, maf'alani, mafa'ilu. Maf'alun, maf'alani, mafa'ilu. Yang itunya masih isim makan. Maf'alun, tasrif isim makan. Maf'alun, maf'alani, mafa'ilun. Mafa'ilu. Mafa'ilu. Udah habis Ustaz. Sudah habis. Beres, alhamdulillah. Ya disebutin judulnya. Berarti alhamdulillah dihitung 9 menit ya. Berarti bukan 15 menit.
Ya. Berarti insya Allah cukup lah ya, sampai jam 10. Tapi jam 8 sudah mulai. Jadi yang barusan itu kan baru kerjasama ya. Semuanya kerjasama. Nah nanti ini semuanya oleh seorang. Semua tadi tasrif yang tadi oleh seorang gitu. Di situ saja. Atau di sini, boleh di depan ini ya. Tidak. Tidak, yang lain ada. Yang lain ini aja. Tulis Al-Baqarah 1 sampai akhir. Ada soal, ada. Jadi yang lain ada soal. Ya. Ada pertanyaan sampai di situ? Sekarang isim alat. Cukup ya? Jadi semuanya jam 8 itu tasrif seorang-seorang. Saya menyimak semuanya dari awal ya, dari sini. Dari sini nanti insya Allah setelah itu baru nanti selama itu nanti yang lainnya ada mengisi soal yang lainnya ya. Soal yang lain. Jadi insya Allah tidak sampai menunggu. Tidak sampai menunggu ya. Insya Allah. Baik, sekarang isim alat. Kalau tidak ada pertanyaan, isim alat. Yang ini ya. Halaman 88 yang baru. Kalau yang dulu 82. Ismul alah. Alat artinya alat bahasa kita ya. Alat melakukan pekerjaan itu. Ini dihapus. Kalau soal nahu nanti pas pelajaran nahu ya. Halaman 88 ini kan mungkin sudah dibaca ya, yang apa itu isim alat? Alat, pokoknya alat melakukan itu. Contohnya ada di sini miftah. Ada contohnya miftahun. Miftahun. Kalau ini dibentuk dari tasrif furu yang tadi, kita tanyanya miftah asal kata. Kalau asal kata kita sepakati di kelas kita ke fi'il madi ya. Miftahun asal kata dari fataha. Nah, sebelum ke miftah harus tahu dulu ini artinya apa. Fataha yaf. Nah, ini juga sama ya. Yaftahu. Ini hafalan. Bahkan masdar ya. Masdar. Fataha yaftahu fathan. Yang ini fi'il mudhari, masdar juga hafalan. Fataha yaftahu. Baik. Kalau kita menyebut miftah atau miftahun, nah ini asal katanya ambil saja 3 huruf ya. Seluruh dalam bahasa Arab itu diambil dari 3 huruf. Miftahun, carinya yang apa? Karena mim itu tambahan, alif juga tambahan. Berarti ada fa, ada ta, ada ha. Fataha. Nah, ini harus ketemu ya. Oh, ini dari asal kata fataha. Nanti hafalkan juga fataha apa? Yaftahu fathan. Artinya apa fataha tadi? Membuka. Membuka. Ternyata dari fataha bisa kita mengungkap sesuatu di mana kita ingin menjelaskan isim alat. Artinya alat untuk membuka. Alat untuk membuka. Sebelum ke sana ya. Alat untuk membuka. Alat untuk membuka namanya isim alat. Isim alat. Isim alat, alat untuk melakukan pekerjaan. Sedangkan fataha membuka. Kita ingin menerjemahkan alat untuk membuka.
bahasa Arabnya ya. Nah, dalam sorof ternyata ada wazan, ada timbangan. Timbangan isim alat itu disimpan di tasrif usul di apa? 3 sebelum akhir. Sebelum fu'ila yuf'alu. Berarti wazannya mif'alun. Ini dulu ya. Mif'alun. Jangan dulu ke situ. Mif'alun. Maf'alun, maf'alun, mif'alun. Ada juga nanti di situ ada mif'alun. Pas yang itu kalau fathah. Nah, mif'alun. Atau yang paling gampang dulu, jangan fathah. Memukul, doroba. Kemudian fi'il mudhari'nya yadribu. Masdarnya dorban. Nah, memukul. Kita ingin mengungkap alat untuk memukul. Memukul. Alat untuk memukul gunakan wazan ini nantinya. Mif'alun. Berarti jadi apa? Midrobun. Midrobun. Nah, ini berarti alat untuk memukul. Midrob. Midrobun. Alat untuk memukul. Namanya midrob. Midrob atau midrobun. Nah, berarti midrobun itu alat untuk memukul. Karena sesuai dengan isi dengan wazan ini. Mif'alun. Nambah mi dan harokatnya seperti ini. Mif'alun. Midrobun. Alat untuk memukul. Makanya kalau ada olahraga kasti kan ada bolanya, ada alat itunya. Nah, alat itu sering kita sebut midrobun. Midrobun, alat untuk memukul, midrobun. Secara umum tentunya, pokoknya alat yang digunakan untuk memukul itu midrobun. Seseorang dipukul dengan spidol, tetapi secara umum ini berarti midrob. Karena ini digunakan untuk memukul seseorang, berarti midrobun. Pokoknya alat untuk memukul namanya midrobun. Karena asal kata dari doroba. Begitupun fathah. Secara dasar dulu ya. Masukkan wazan ini. Mif'alun dari fathah apa? Nah, miftahun. Pendek dulu ya. Miftahun. Berarti miftahun berarti alat untuk membuka. Ini nih. Tetapi miftahun itu yang sering kita dengar bukan yang ini. Bukan yang ini. Tapi yang itu. Jadi ke sini ada alifnya. Berarti boleh wazannya mif'alun atau boleh wazannya seperti ini. Apa wazan ini? Mif'alun. Ada madnya. Ada madnya. Madnya di sini. Di sebelum akhir. Mif'alun. Kalau ini mif'alun. Contohnya ini midrobun. Kalau miftahun jarang. Yang kita dengar itu justru wazan ini. Maka dari miftahun berubah jadi miftahun. Alat untuk membuka. Jarang-jarang kita gunakan miftahun mengartikan alat untuk membuka. Tapi tetap ini isim alat. Alat untuk membuka. Tapi jarang-jarang kita ringkas dalam bahasa kita apa? Kunci. Miftah itu kunci. Berarti kita artikan langsung. Jangan nyebut alat untuk membuka lagi. Tapi bahasa kita adalah kunci. Miftah atau miftahun. Miftahun kunci. Beda dengan midrobun. Ini umum. Alat untuk memukul. Itu berarti isim alat kita simpulkan ada ciri khas. Ciri khasnya itu jelas. Diawali dengan mi. Nah ini pasti ya. Diawali dengan mi. Ini ciri khasnya. Kalau ada mi, harokatnya kasroh ya. Berarti ada kemungkinan besar dia isim alat. Isim alat. Mi.
Ini dua wazan, mif'alun atau mif'alun. Tapi ada satu lagi di sini ya. Wazannya itu tambah mif'alun ditambah tak marbutoh. Bertambah. Jadi apa? Mif'alatun. Nah, berarti ini tambahan yang ketiga. Bisa mif'alun, bisa mif'alun, atau yang ini mif'alatun. Beri contoh ya. Penggaris bahasa kitanya, bahasa Arabnya mistorotun. Mistorotun. Bahasa Indonesia kan mistar. Berarti mistar itu bahasa Arab. Mistorotun kembalikan ke sini. Ya, mistorotun kembalikan ke asalnya dari kata apa? Satoro. Satoro. Yasturu satron. Ini pas ya. Satron. Sama dengan yang lain. Satoro yasturu satron. Nah, kita gunakan ini dulu. Wazan ini. Jadi apa? Mistorun. Tapi yang kita dengar bukan mistorun. Tapi apa? Ah, berarti wazan yang ketiga. Ini wazan ke-1, mif'alun. Yang ini wazan kedua, mif'alun. Yang terakhir wazan ketiga, isim alat itu mif'alatun. Dari mif'alun hanya ditambah tak marbutoh, mistorun jadi mistorotun, artinya penggaris. Kenapa disebut penggaris? Karena satoro artinya menggaris. Menggaris satoro. Satoro itu menggaris, membuat garis. Sedangkan mistorotun alat untuk menggaris. Ya, bahasa kitanya tadi apa? Penggaris. Penggaris. Atau bahasa yang lebih mistar. Tuh, berarti ini isim alat. Ciri khasnya tadi apa? Mi. Kalau ada mi, ya, mi bukan ma, bukan mu. Kalau ada mi dipastikan 90% lah. 90% isim alat, isim. Makanya ada yang kekeh mengatakan tanda isim itu mi, ada. Tetapi sebetulnya tanda-tanda isim cukup yang 4 yang itu ya. Diawali dengan diawali alif lam. Diawali dulu diawali huruf jar, kemudian diakhiri 2, diakhiri tanwin, diakhiri kasroh. Itu kan tanda isim secara umum. Walaupun mi ini bisa saja mi ada tambahan, tapi sebetulnya itu hanya tanda kalau sudah tahu tasrif usul ya, yang dorban, fa'ilun, maf'ulun, maf'alun, mif'alun, itu pasti isim. Tidak harus lihat tanda, tapi kita tahu dari sorof yang itu 6 isim ya, 6 isim. Nah, kembali ke yang ini, isim alat itu bisa mif'alun atau mif'alun atau mif'alatun, tergantung kita nanti mendengarnya yang mana. Tapi ciri khasnya tetap dari mi, ciri khasnya mi. Karena ini ciri khas ini. Nah, beres yang itu. Ada pertanyaan sebelum masuk ke itu tasrif? Kapan kita tahu menggunakan yang mif'alun atau Bagus. Ya, itu nanti dari keseringan kita mendengar orang Arab atau kita membaca ya. Keseringan nanti ketika ingin membahasakan Arab penggaris secara bahasa mistorun benar. Hada mistorun benar. Tetapi karena wazan yang masyhur itu mistorotun, berarti itu yang benar, yang lebih tepat lah. Ininya benar, tapi lebih benarnya yang itu mistorotun, yang sering. Jadi sebetulnya
bisa yang mana saja, tapi nanti tergantung kita sering mendengar. Nah, gitu. Menjadi kebiasaan. Sudah gunakan yang ini saja. Gunakan yang mana kira-kira yang seringnya. Oh, yang kalau kunci itu miftahun. Gunakan itu selamanya. Selamanya. Ini berarti kalau sudah tahu ini selamanya gunakan. Jangan ke sini. Miftahatun. Kita tidak bisa itu. Tidak, ya itu. Nah, itu dari 3 yang disebutkan di sini. Mif'alun atau mif'alun atau mif'alatun. Dari 3 ini yang sering kita dengar, ya. Kira-kira yang mana? Saya ambil cara mendengar. Cara mendengar, oh berarti. Iya, lihat saja nanti di kamus ya. Biasanya ada yang itu. Harus sering nonton itu kartun Arab. Sama anak-anak. Silakan itu ya. Karena kalau sudah paham ini, nanti ke turos insya Allah. Insya Allah mudah. Turos itu warisan. Warisan, kitab, warisan ulama itu tulisan atau kitab. Turos itu warisan. Surah Al-Fajr ada ya. Wa ta'kulunat turosa aklal lamma. Tapi di situ turos itu adalah warisan harta. Warisan harta. Tapi turos di sini maksudnya turos ulama. Kalau turos ulama ya hasil jerih payah ulama-ulama menulis ilmu dengan tinta, kemudian dibukukan, sekarang jadi kitab. Itu turos, kajian turos. Betul, bentukan dari fi'il. Mi itu ya. Sendok. Bahasa Arabnya apa? Mil'aqatun. Dari mi ya. Mil'aqatun. Sebutkan 3 ya. Mil'aqatun dari mi. 1 mil'aqah sendok. Yang mi. Mindilun. Nah, itu tidak ada ya. Mindilun. Maksudnya apa? Wazannya, tapi tidak apa-apa. Terus. Satu lagi. Dari mi. Mindilun tadi apa? Sapu tangan. Terus apa? Misbah. Misbahun. Apa artinya? Lampu. Satu lagi. Mim. Saha. Mim saha tun. Mim saha artinya apa? Penghapus. Nah, dari 4 contoh ini kelihatan dari ini bisa kita ambil dia namanya mustaq ya, terbentuk. Mustaq terbentuk dari tasrif usul yang tadi fa'ala yaf'ul, fa'ala saja ya. Ada yaf'ulu, ada yafilu, itu bebas. Yang terpenting ini terbentuk. Kecuali yang agak aneh yang ini. Mindilun, min dal ya. Mindilun, sapu tangan. Oh berarti ini mah aslinya dari situ. Mindilun, karena tidak ada wazan mif'ilun, tidak kan ya? Tidak ada. Berarti ini bukan mustaq, tapi jamid. Kalau jamid itu memang jumud, sudah dari sananya. Ya, mindilun berarti dari sananya, sapu tangan. Kalau mustaq ada 2 ya. Mustaq terbentuk. Mustaq. Isim jamid, isim mustaq. Kalau mustaq terbentuk, kalau jamid memang dari sananya. Tidak bisa ditasrif seperti tadi. Miftahun, mustaq, jamid. Mustaq. Mistorotun, mustaq atau jamid. Nah, mindilun, jamid. Ya, semua isim ya. Isim ada yang jamid, jumud, beku. Beku, ini beku jamid itu. Beku.
berarti tidak bisa dicairkan. Kalau mustaq terbentuk dari yang lainnya. Contoh yang tadi, miftahun mustaq, mistorotun mustaq, karena dari kata satoro. Termasuk midrobun yang tadi, karena terbentuk dari kata doroba. Itu namanya mustaqun, qafnya tasydid. Yang kedua jamid. Kalau jamid seperti ini, jamid mindilun. Semua isim. Yang kita lihat ini, ya, kira-kira bahasa Arabnya apa? Nah, kira-kira masuk ke mana gitu. Mustaq atau jamid. Kalau isim alat yang ini, memang dia ada asal katanya. Contoh lihat, mil'aqatun, sendok. Berarti sendok itu kita artikan alat untuk apa? Makan. Sebenarnya tepatnya asal kata dari apa dulu? Mil'aqatun. Antara 3 ya. La'aqo, la'iko, la'uko. Kira-kira apa? Nah, ada tidak dalil? Gitu ya, dalil. Dari pas saya tidak ada dalil mah bingung ya. Debat tanpa ada dalil ya bingung. Makanya kira-kira kalau ada punya satu dalil, itu sudah pastikan itu. La'iko, la'ako itu. Udah bingung tanya dalilnya. Nah, boleh ke kamus. La'iko. La'iko yal'aku. Fa'ila yaf'alu. Bab berapa? Bab 4. La'iko yal'aku. Bab 4. La'iko. Ada hadisnya. Apa hadisnya tuh? Idza akala ahadukum, apabila kalian makan, apa hadisnya? La'iko yal'aku, maka jilatilah jemarimu, au yul'aqahu, dijilatkan kepada orang lain, atau gunakan la'iko yal'aku. Itu hadis yang itu. La'iko, menjilat, la'iko ya, menjilat, memakan, la'iko. Nah, alat untuk menjilat itu berarti kita artikan sendok, alat untuk makan, mil'aqatun. Mil'aqatun itu sendok, kita artikan dari la'iko. Makanya kalau makan, beres makan yang menggunakan tangan ya, itu kalau bisa ya dijilat. Kenapa? Karena kita tidak tahu rizki yang di itu yang ya, rizki itu yang di mana. Jangan-jangan terakhir yang ada di sini. Jangan disebut jijik, jangan ya. Jangan disebut jijik, karena ada mengatakan jijik. Padahal tangan sendiri. Bahkan hadisnya, hadis yang lain, jilatilah tanganmu, au atau kalau tidak bisa, yul'aku, dijilatkan kepada orang lain. Betul begitu. Iya. Mah tolong jilatkan, seksi bapak tanya. Berarti itu mungkin saja ada di situ. Tapi sebetulnya hadisnya bukan untuk itu. Hadis itu bukan untuk dipraktekkan menjilatkan kepada orang lain. Saking Nabi ingin hati-hati, kalau makan harus sampai itu habis. Harus sampai habis. Itu hadis itu luar biasa. Bahasanya la'iko. Auyul aku. Itu bahasanya. Atau dijilatkan kepada orang lain. Nah, atau dijilatkan kepada orang lain itu bukan berarti kepada orang lain mengamalkan itu, bukan. Habiskan. Makanya habiskan. Kira-kira minuman, bukan hanya makanan. Minuman ini, kalau kira-kira tidak mau habis, jangan diminum. Kita tahu diri kan ya, oh ini tidak akan habis, jangan diminum. Tapi kira-kira mau dihabiskan nanti di rumah, ya dibawa ke rumah. Karena orang lain tidak mungkin meminum bekas
orang lain, tidak mungkin. Makanya dalam bab ini kalau sendok kita artikan mil'aqah atau mil'aqatun. Wazan itu ya. Wazan ketiga mif'alatun. Mil'aqatun, sendok dari la'iko. Misbahun dari apa? Sobaha. Mimsahatun dari apa? Masaha. Masaharnya apa? Menghapus. Sobaha bersinar di waktu pagi, bercahaya di waktu pagi. Misbah, sobah, subuh ada kan? Asbahna kan ada? Asbahna. Sobahul khair. Sobahu di waktu pagi, khair semoga baik. Sobah. Masaha dari mimsahah dari masaha, mengusap. Makanya di dunia ini hanya ada 2 gelar, Al-Masih. Dan dari sini Al-Masih itu. Ya, satu Al-Masih Isa ibnu Maryam. Yang kedua Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal. Jadi Masih itu hanya 2. Al-Masihu Isa ibnu Maryam, Al-Masihu Ad-Dajjal. Apa yang maksud masaha menghapus? Nah itu silahkan kaji saja ya. Karena ini pembahasan yang luar biasa. Kenapa Dajjal disebut Al-Masih? Kenapa Isa pun disebut Al-Masih? Kembali ke yang tadi, isim alat secara dasarnya ada 3 wazan. 1 mif'alun, 2 mif'alun, 3 baik. Terakhir tulis di atas tasrif isim alat, tulis di atasnya ini tasrifnya. Yang wazan ini saja, mif'alun, mif'alani, mif'alani, terus mafa'ilu. Ini mirip dengan isim yang kemarin apa? Isim zaman, isim makan. Mif'alun, mif'alani, mafa'ilu. Ingat ini jangan ditanwin. Karena goir, isim goir mun sorib. Kenapa isim goir mun sorib? Karena masuk ke sigoh muntahal jumu. Mafa'ilu. Berarti semua, lihat, semua yang ini, mi yang ini, pasti zamannya ke sini, jamak taksirnya. Kalau ada ta marbutoh, hilangkan ta marbutohnya. Contoh, midrobun. Midrobun, lihat kita tasrifkan. Barang-barang, midrobun, midrobani, a-a-i-u. Nah, maldoribu. Kita baca mif'alunnya saja dulu. Mif'alun, mif'alani, mafa'ilu. Sekali lagi. Mif'alun, mif'alani, mafa'ilu. Satu kali lagi. Mif'alun, mif'alani, mafa'ilu. Kalau mif'alatun sama ya, yang ini sama saja. Mif'alatun, jadi ini apa? Ini tetap ini. Mif'alatun, mif'alatani, mafa'ilu. Sama. Sama yang ini. Sama. Kalau ingin yang menggunakan ini mistorotun atau mif'alatun, masukkan saja mif'alatun, mif'alatani, ini sama mafa'ilu. Sama ya. Tapi kita ambil yang satu cukup. Mif'alun, mif'alani, mafa'ilu. Itu sudah cukup. Baik, sekarang jamakkan. Berarti jamakkan ke sini ya. Ini jamak taksir namanya. Jamak taksir yang dia sigoh muntahal jumu'. Ini rumusnya a, i, u. Ternyata ingat mi ya. Isim alat, isim mi itu kalau ingin dijamakkan tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa ke jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim, tapi masuknya ke jamak taksir yang wazan ini. Wazan ini namanya sigoh muntahal jumu. Baik, langsung ke jamaknya ya. Midrobun, maldoribu.
Kemudian mistorotun. Sin. Diulang. Mil'aqatun. Iya Pak Baliwatnya. Atau jangan dulu, ini mif'alatun. Sama. Mif'alatun. Tamarubutun dibuang. Tamarubut buang. Diulang. Ini dulu mif. Diulang. Nah, Pak Baliwat di namanya madori bu, jangan ditanwin. Diulang. Apa? Baik, sekali lagi. Itu nanti. Ya, yang ini. Sihu. Apalagi isim alat, isim zaman, isim makan sama, semuanya ke sini. Isim zaman, alat kan di sini kan maf'alun, maf'alani, berarti isim zaman, isim makan, isim alat, semua jamaknya ke sini. Ya, semuanya ke sini. Kalau ada ta marbutoh, buang gitu ya. Begitu saja. Kalau ada ta marbutoh, buang. Jadi dua ini ya, dua hal yang harus difahami saat nanti ketika kita menasrifkan yang ini. Yang pertama saat menasrifkan isim alat, mif'alun, mif'alani, mafa'ilu. Yang kedua, ketika menasrifkan isim zaman dan isim makan, nah bedanya di awal saja. Akhirnya sama, akhirnya. Maf'alun, maf'alani, mafa'ilu. Sama semuanya. Kalau mengulang yang kemarin, timur bahasa Arabnya masyriqun. Masyriqun pakai qaf, masyriqun langsung sih. Tuh. Barat maghribun. Apalagi masjid, masajidu. Sekarang ke sini midrob, midrobun, mistoratun, mil'aqatun. Nah, itu malaiku. Semua yang begitu biasanya yang ini, ya. Terakhir, yang itu tuh mif'alun. Mif'alun, ini kan mif'alun kan mad, mad. Mif'alun mad. Ketika dijamakan tetap madnya ada. Mif'alun ke sini, tapi ada mad. Mafa panjang tetap mafa'ilu. Nah, ini tambahan. Ketika dijamakkan. Mif'alun mafa'ilu. Ya. Miftahun. Nah, makanya penting saat dilafazkan ada mad di situ. Panjang. Diulang. Mif'alun. Mif'alun. Mif'alatun.
Mif'alun. Miftahun. Nah, mindilun. Nah, panjang, ikut panjang. Mana? Misbahun. Nah, berarti masuk ke situ ya. Maso, diulang. Misbahun. Sebutkan dalam ayat Quran. Nah, walaqad zayyannas sama'ad dunya bi masabiha. Surah Al-Mulk. Masabiha. Kenapa panjang? Karena mufradnya pun panjang, mad. Misbahun jadi apa tadi? Nah, ambil yang ini ya. Ambil yang ini. Yang ini bisa, yang ini masabihu boleh, tapi biasanya yang sering digunakan sesuai dari awal. Kalau di awalnya pendek, mif'alun atau mif'alatun, berarti ke sini. Mafa'ilu. Tapi kalau yang mif'alun biasa ke sini. Mafa'ilu. Misbahun, sama kan? Miftahun. Nantinya. Baik, lihat di contoh ada semuanya ya. Saya baca mufrad, semua baca jama'. Yang midrobun ya. Dari atas, paling atas, langsung jamakkan, paling atas lihat. Miftahun. Midrobun. Minfahun. Betul. Midrabun. Mirsamun. Pendek. Diulang. Mirsamun. Minzorun. Miftahun. Mismarun. Minfahun. Mistorotun. Mimsahatun. Miknasatun. Maka nisu. Baik, lihat yang dari atas tadi, asal kata dari apa? Miftahun, midrobun, minfahun, nafakho. Meniup, nafakho itu ya, meniup. Midrobun, mirsamun, apa artinya rosama? Rosam Utsmani kalau belajar tajwid. Menggambar. Makanya mirsam itu biasa kita artikan pensil gambar, untuk menggambar. Mirsam. Mindorun berarti mindorun, nadoro artinya apa? Melihat. Berarti mindorun alat untuk melihat. Miftahun, mismarun, samaro artinya apa? Menusuk, memaku. Sama ya. Minfahun, nafakho artinya meniup, ditiup. Bahasa Arabnya meniup, nafakho, ditiup, nufikho. Ada dalam Qur'annya. Nufikho fis suri fatatuna afwaja. Nufikho kan itu. Meniup itu nafakho ya. Meniup itu nafakho. Malak peniup sangkakala namanya Israfil. Tak berapa kali tiupan. Nafkhoh. Isim masdar apa? Nafkhoh. Nafkhoh masdar apa? Nafkhotun.
Yang kemarin masdar. Hilap D-nya. Atau wazan apa? Nafkhotun fa'latun. Nah itu. Fa'latun masdar apa? Masdar? Ada marroh atau ada hay'ah. Marroh kali. Nafkhoh tiupan. Ada berapa nafkhoh? Malak Israfil 3. Yang pertama nafkhoh apa namanya? Menghancurkan. Kedua mematikan. Ketiga membangkitkan. 3 kali. Minfakh berarti alat untuk meniup. Mistorotun asal kata dari satoro. Mimsahatun asal kata dari miknasatun asal kata kanasa. Berarti kanasa artinya apa? Kanasa yaknusu, betul? Menyapu. Menyapu. Alatnya itu gunakan ini miknasah. Lihat semua, lihat ummahat, ini kan diawali dengan mi semua. Berarti ini pasti isim alat. Isim alat. Contoh di sini baru 2 ya. Lengkapi, silakan tulis. Yang ini nih, mif'alun, tasrif yang mana mif'alun? Mirsamun ini. Mirsamun, barang-barang 1, 2, 3. Marosimu. Sekarang yang miftahun wazan mana? Mif'alun. Miftahun tasrifkan? Oh, kan panjang. Yang tidak tertulis apa di sini? Wazan mana? Mif'alatun. Tulis di bawahnya kira-kira apa? Itu mistorotun itu ya. Tulis mistorotun. Di Arabnya ya. Mistorotun di bawah mirsamun. Mistorotun terus mistorotani. Mistorotani jamannya apa? Masa tiru. Jadi ini lengkap. Contohnya lengkap. Karena tasrif isim alat itu 3. Ustaz Aceh hanya 2. Miftahun. Mirsamun nomor 1. Mistorotun nomor 2. Ya. Nomor 3-nya miftahun. Begitu tulisnya ya. 1, 2, 3. Bagusnya sih, bagusnya wazan itu ini ada mistorotun, mistorotani, masatiru. Masa karena pendek ya, mistoro jadi masatiru pendek. Tapi yang nanti ummahat akhwat nanti hafalkan cukup yang itu saja. Mif'alun saja. Mif'alun, mif'alani, mafailu. Alhamdulillah beres ya ilmu sorob di ini. Ada pertanyaan sebelum istirahat? Kalau diketemukan bentuk jamaknya, berarti harus nggak tahu ya Ustaz yang harus ibu apa isim alat, zaman atau makan dari ini. Nah, kalau nanti dilihat ada jamak mafailu, nah dikira-kira saja. Ya, apakah nanti ini masuknya ke isim zaman, isim makan atau isim alat? Karena memang tidak bisa diketahui kecuali nanti ada siakul kalam. Siakul kalam, alur cerita tentang apa? Minal masyariki wal maghoribi. Misal, masyarik bisa saja isim alat, bisa saja isim zaman atau makan, tapi nanti dilihat dari jumlah ya, jumlah mufidahnya. Kalau kata perkatanya mah nggak bisa Ustaz ya. Nggak bisa. Kalau kata per kata belum bisa memastikan apa. Harus masuk dulu ke kalimat sempurna. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada istirahat 10 menit ya. Sambil mengerjakan ini PR. 10 menit insya Allah.